Awal yang baru di tengah kota kecil yang hening, terdapat sebuah rumah makan tua bernama Warung Kawan. Dikenal dengan laku jual masakan khas, tempat ini merekam banyak kenangan, tetapi juga menyimpan kegelapan di dalamnya. Sudah bertahun-tahun tak terurus, masyarakat setempat sering menuturkan kisah menakutkan tentang suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Sebuah pasangan muda, Budi dan Nia, baru saja kembali dari belajar memasak di kota besar. Mereka bertekad untuk menghidupkan kembali Warung Kawan dengan harapan dan resep masakan warisan yang telah lama ditinggalkan. Malam itu, saat mereka membuka warung untuk pertama kalinya, suasana sangat cerah dan semangat mereka tinggi. Nia berdiri di dapur sementara Budi menyiapkan meja makan. Jauh di dalam hati mereka, ada rasa gelisah. Saat Budi mencari alat, dia merasakan hawa dingin menyentuh punggungnya. Dia mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaan. Saat warung mulai dipenuhi pelanggan, Nia berusaha menciptakan suasana yang hangat dengan senyum ramah. Pak Jono, pelanggan tua yang duduk di sudut, mulai bercerita. "Apa kalian tahu kisah di balik tempat ini?" tanyanya. "Warung ini ada sejak lama dan memiliki beberapa cerita gelap." Nia yang penasaran bertanya, "Cerita apa?" Pak Jono menjelaskan bahwa banyak orang yang bekerja di sini meninggalkan tempat itu dengan cepat. Suara-suara aneh dan bayangan sering mengganggu mereka. Saat Pak Jono bercerita, tiba-tiba gelas di meja tersenggol dan jatuh, membuat semuanya terkejut. Nia langsung membersihkan pecahan kaca sambil terus berbincang. "Apa itu berhubungan dengan suara-suara yang kau maksud?" Pak Jono mengangguk, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang lebih serius. Setelah pelanggan terakhir pulang, Nia dan Budi merasa tenang. Tetapi suara tawa anak kecil yang kembali terdengar dari dapur membuat mereka terhentak. "Apa itu?" tanya Nia. Suaranya bergetar. Budi berusaha untuk tidak panik. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh dan memeriksa dapur. Di dapur, suasana berubah. Suara berisik bergema dan lampu mulai berkedip. Saat Budi dan Nia berkeliling, mereka menemukan lemari es yang terbuka. Dan hawa dingin semacam mendesak keluar, membuat mereka merasa tidak nyaman. Di dalam lemari, mereka menemukan sebatang boneka tua yang kotor layaknya harta karun. "Mungkin ini praktis untuk kita," kata Budi sambil menunjukkan boneka itu kepada Nia. Tetapi, mengapa ada di sini? Pertanyaan menggantung di pikiran mereka. Saat mereka berusaha menenangkan diri, suara ketukan terdengar dari pintu belakang. Budi mencoba untuk mengeceknya. Sementara Nia tetap melihat boneka itu dengan rasa keingintahuan. Suara ketukan itu semakin keras, dan Budi yang merasa ketakutan akhirnya membuka pintu. Di balik pintu, hanya ada gelap, tidak ada siapa-siapa, katanya ke Nia. Namun, saat ia kembali, boneka itu sudah bergerak. Jantung Nia berdetak kencang, dan Budi berusaha bersikap tenang. Mereka memutuskan untuk membuka buku resep tua yang ditemukan di dapur. Halaman-halamannya penuh dengan catatan, ayat dan gambar-gambar yang menggambarkan suasana ceria di masa lalu. Namun, di salah satu halaman, mereka menemukan gambar anak kecil dengan wajah muram yang sama dengan boneka di tangan Nia. "Ini anak yang kita lihat di foto," Nia berteriak. Mereka bertanya-tanya tentang hubungan antara boneka itu dan tempat ini. Budi memutuskan untuk beristirahat sebentar dan kembali esok hari. Keesokan harinya, rasa penasaran mereka memuncak. Mereka pergi ke perpustakaan kota untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Warung Kawan. Di sana, mereka menemukan dokumen lama yang mencatat sejarah warung dan beberapa tanda tragedi di masa lalu. Mereka menemukan bahwa Warung Kawan pernah dimiliki oleh seorang juru masak terkenal dan memiliki anak kecil yang sangat dicintainya. Namun, anak itu menghilang dengan misterius, dan semenjak itu, rumor buruk menyebar tentang tempat itu. Banyak pelayan yang menyaksikan hal-hal aneh dan segera pergi. "Jadi, ini tentang anak itu," Nia berkata dengan nada ketakutan. Budi mengangguk, merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk membantu. Malam berikutnya, Nia dan Budi bertekad untuk mengungkap misteri ini. Mereka memutuskan untuk mengadakan semacam ritual atau upacara untuk memberi penghormatan kepada roh anak yang terjebak. Mereka membeli lilin dan beberapa makanan sebagai persembahan. "Oke, kita lakukan di dapur," anjur Nia saat terbentuk malam. Suasana di dalam warung menjadi semakin menegangkan.
Suara lembut anak-anak di luar bangunan memang terasa lebih jelas, seolah menanggapi kehadiran mereka. Ketika mereka mulai menyalakan lilin, tiba-tiba listrik padam. Dalam kegelapan, mereka hanya mendengar suara tawa anak kecil yang semakin mendekat. Nia berusaha tenang, dan Budi menggenggam tangannya. "Kita harus melakukannya," kata Budi, menyalakan kembali lilin di mejanya. Saat mereka membacakan nama anak itu, suasana menjadi hening. Setelah beberapa saat, cahaya lilin meliputi ruangan. Tiba-tiba, lampu kembali menyala. Barel sidik jari yang mengelilingi mereka menjelaskan bahwa mereka berada dalam keadaan tidak sendiri. Suara lembut berkumandang di telinga mereka. "Terima kasih telah mencariku." Dari kabut yang muncul, sosok anak kecil muncul. Ia tampak ceria, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Aku tidak melanggar apapun," katanya dengan nada lembut. Budi dan Nia saling menatap penuh empati. "Aku merindukan rumahku," lanjut anak itu. "Mereka tidak mau membiarkanku pergi." Nia merasa terharu. "Kami akan membantumu. Apa yang kau butuhkan? Bawa aku pulang," ujarnya sambil menunjuk ke arah boneka tua yang masih ada di tangan Nia. "Boneka itu adalah bagian dari kisahku. Jika kalian menghancurkannya, aku akan bebas." Budi dan Nia saling berpandangan. Ada keraguan dan ketakutan di wajah mereka. Tetapi mereka tahu apa yang harus dilakukan. "Kita bisa melakukannya, Nia. Kita harus mengorbankan sesuatu untuk membebaskan dia." Nia dengan hati-hati memegang boneka itu. "Jadi ini mengikatmu di sini. Kami akan membebaskanmu," ujarnya penuh harapan. Dengan penuh tekad, mereka membawanya keluar warung. Di halaman depan, mereka membangun sebuah api kecil. Dengan suara gemuruh dan bergetar, Budi mengangkat boneka tersebut. "Kami melepaskanmu," katanya. "Pergilah dan jadilah bahagia." Saat boneka itu ditaruh di dalam api, sekejap kemudian, cahaya terang memenuhi halaman. Suara riang anak-anak mengelilingi mereka dan sosok anak itu tersenyum. "Terima kasih. Kini aku bisa pergi." Panggilan suara menghancurkan segala rasa takut mereka, memberikan mereka rasa damai. Dengan kobaran api yang sedang membara, mereka menyaksikan boneka itu terbakar, dan sosok anak itu menghilang dalam cahaya. Seluruh atmosfer di sekitar mereka terasa ringan dan bahagia. Sejak malam itu, warung kawan berubah menjadi tempat yang penuh dengan keceriaan. Semua kisah dan pengalaman kegelapan menjadi pelajaran berharga. Masyarakat setempat pun mulai kembali membawa hidup baru dalam warung tersebut. Budi dan Nia bertekad untuk menjaga warung ini, tidak hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai tempat yang penuh cinta dan kenangan yang baik. Setiap tahun, mereka memperingati anak itu dengan merayakan dengan pesta kecil, memastikan bahwa tidak ada yang melupakan kisah tersebut. "Terima kasih telah membebaskan kami." Suara lembut itu terkadang masih terdengar, tetapi sekarang terdengar penuh harapan, menandakan bahwa masa lalu telah berakhir, dan warung kawan kini menjadi rumah bagi banyak orang. Akhir cerita panjang ini menggambarkan perjalanan emosional dan ketegangan yang dialami Budi dan Nia. Setiap elemen menambah kedalaman, menghadirkan nuansa horor, namun juga mengajak pembaca merasakan kasih dan harapan. Setiap bab baru menantang mereka untuk mengatasi ketakutan, dan saat mereka berdiri di atas puing-puing masa lalu, mereka menemukan kekuatan baru dalam diri mereka sendiri dan dalam hubungan mereka satu sama lain. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like subscribe-nya dan bagikan kepada kawan-kawan kalian, atau bisa juga bagikan ke sosial manapun. Kalau ada kata-kata salah pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa.